Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Kusuma Nugraha. NIM 10220028 dari kelas 2A HPI. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS Ushul Fikih. Nomor 1. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aradu an yubu asama'an zan ila al-yamani qala kayufa takdir iza aradan laka fada'un qala akbi balitallah qala fa illam tajid fi litallahi falafa bisunati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, bagaimana kamu memutuskan perkara jika digunakan perkara kepada kamu datang utusan hukum? Muaz menjawab, saya akan putuskan dengan kitab Allah. Jawab Muaz dengan tegas. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Ijtihad itu dibutuhkan di setiap zaman. Maka pada zaman sekarang ini lebih butuh lagi kepada ijtihad bila dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya, karena adanya perubahan yang terjadi dalam kehidupan dan perkembangan sosial yang amat pesat. Contoh ijtihad di masa Khalifah Rashidin. 1. Penolakan Umar bin Khattab mengenai orang yang termasuk mu'alafati qulubuhum, karena Muslim pada waktu itu sudah tidak membutuhkan anggota baru lagi. Berbeda ketika menyikapi mu'alaf pada Hunain. 2. Ijtihad Umar bin Khattab tentang pencuri atau budak Hatim bin Abi Batah yang tidak dipotong tangannya sebab 4 perkara yang menghalanginya. 3. Ijtihad Khulafaur Rasyidin tentang peristiwa unta yang tidak bertuan. 4. Ijtihad Umar bin Khattab tentang hukum talak. 5. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah orang pertama yang menambahkan azan menjadi 2 kali pada solat Jumat dan memberi tunjangan kepada muazzin. Contoh ijtihad ulama di masa modern. 1. Dilakukan perembukan oleh seluruh ulama untuk melakukan penentuan pada penentuan 1 Syawal oleh penentuan dari Ramadan pertama. 2. Pembuatan bayi tabung yang dimana tidak ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian menjadi sebuah bentuk solusi bagi orang untuk menyelesaikan masalah kesuburan. 3. Golput hukumnya haram. 4. Merokok hukumnya makruh. 5. Mengikuti perayaan agama lain. 2. Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad. As-Sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk qaul atau ucapan, fi'il perbuatan, takrir penetapan sifat tubuh, serta akhlak yang dimaksud dengan sebagai tasyri' atau persyariatan bagi umat Islam. Ijma' adalah kesepakatan para ulama dan menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Qiyas adalah menyerupakan suatu masalah yang belum ada hukumnya dengan masalah yang sudah ada hukumnya. Ihtisan adalah tindakan meninggalkan suatu hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkan. Muslahah mursalah adalah menetapkan suatu hukum bagi masalah yang tidak ada nasnya dan tidak ada ijma' berdasarkan kemaslahatan mumi atau masalah yang tidak dijelaskan syariat dan dibatalkan syariat. Ihtisab adalah penetapan
hukum suatu perkara, baik itu berupa hukum ataupun benda di masa kini ataupun mendatang, berdasarkan apa yang telah diterapkan atau berlaku sebelumnya. Banyak ulama menjelaskan bahawa secara hierarki ijtihad termasuk dalil atau pegangan yang terakhir bagi seorang mujtahid setelah ia menemukan dalil dari Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma' atau Qiyas. Urf merupakan istilah Islam yang al-maknai sebagai adat kebiasaan. Urf terbagi menjadi ucapan dan perbuatan. Dilihat dari segi objeknya, menjadi umum atau khusus dari segi cakupannya, menjadi sah atau rusak dari segi keabsahannya menurut syariat. Sadus di syariat terdiri atas dua perkara, yaitu saddu dan zari'ah. Saddu berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedangkan zari'ah berarti jalan. Maksudnya menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan dan maksiat. Wala tasubbul lazina yad'unu min dunillahi fayasubullaha alawan bighairi ilmin. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum summa ila rabbihim ja'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Yang artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Quran Surah Al-An'am ayat 108. Mencaci berhala tidak dilarang oleh Allah, tetapi ayat ini melarang kaum muslimin mencaci dan menghina berhala, karena larangan ini dapat menutup pintu ke arah tindakan orang-orang musyrik mencaci dan memaki Allah serta melampaui batas. Kaul sahabi adalah perihal satu orang sahabat mengemukakan sebuah pendapat, kemudian menyebar di kalangan sahabat lainnya tanpa diketahui seorang sahabat pun menentang. Kaul sahabi termasuk sumber hukum Islam, tetapi derajatnya tidak mencapai derajat ittifaq menurut sebagian ulama. Syar'u man qablana adalah hukum-hukum Allah yang dibawa oleh para nabi rasul sebelum Nabi Muhammad SAW dan berlaku untuk mereka pada zaman itu. Contoh qiyas, satu, menganalogikan narkotika yang pada zaman Nabi Muhammad tidak ada dengan khamar atau minuman memabukkan. Contoh ihtisan, bila tidak pagi seseorang telah wuduk untuk solat subuh, maka keadaan telah wuduk tersebut masih diperhitungkan keberadaannya pada waktu ia akan melaksanakan solat duha. 3. Contoh maslahah mursalah, satu, tindakan Abu Bakar terhadap orang-orang yang ingkar terhadap membayar zakat, itu adalah demi kemaslahatan. 2. Menulis huruf Al-Quran kepada huruf lain. Contoh ihtisab, pada suatu perkawinan antara si Ana dan si Budi, kemudian karena suatu hal mereka harus berpisah tempat, dan si Budi tidak bisa menunaikan tugasnya sebagai suami. Maka apabila si Ana ingin menikahi lagi dengan orang lain, tidak dapat dilakukan karena meskipun sudah berpisah lama tapi tidak ada ikatan perkawinan. Contoh atau ada istiadat, 1. Menjamu tamu dengan baik. 2. Bertegur sapa saat bertemu orang lain. 3. Bergotong royong. Contoh saddu zariyah, zina hukumnya haram, maka melibat aurat wanita menghantarkan kepada perbuatan zina yang juga merupakan haram, atau solat Jumat merupakan kewajiban, maka meninggalkannya segala kegiatan untuk melaksanakan solat Jumat wajib pada hukumnya. Contoh syarul man qablana, misal orang-orang beriman dari kalangan kaum Nabi Ibrahim, maka disyaratkan menjadi syariat yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Umat Nabi Musa disyaratkan menjadi syariat dalam Taurat sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan seterusnya. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.